Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali lupa akan banyak hal. Karena memang banyak sekali yang kita pikirkan, sehingga yang lupa juga banyak. Bahkan kalau kita mengandalkan pikiran kita itu terlalu cepat lupa. Untuk ngetes saja, siapa yang ingat apa yang kita pikirkan jam 10 malam tadi malam? Menurut saya sedikit sekali yang ingat. Karena memang ingatan itu banyak sekali. Namun, kalau pikiran kita itu banyak lupa, sebetulnya badan kita menyimpan banyak data. Sehingga tidak lupa, meskipun pikiran kita sudah lupa. Bahkan, data-data yang sudah berlangsung antar generasi, itu masih diingat oleh badan kita. Dalam genetika itu diingat. Karena itu saya yang rambutnya lurus ini pasti bukan keturunan dari Negroid Papua misalnya, pasti bukan. Rambut saya lurus. Kulit saya ini pasti bukan keturunan kulit putih. Ini pasti keturunan Mongoloid. Sudah lama berabad-abad ya tetap tersimpan di situ. Maka sebetulnya badan kita, sadar atau tidak sadar, menyimpan dan mengingat apa yang terjadi di dalam diri kita. Dan itulah sebabnya muncul trauma dan juga penyakit-penyakit yang disebut dengan psikosomatis. Apa yang terjadi di pikiran itu diingat oleh badan kita. Kalau kita lagi stres, asam lambung naik, mahnya sakit. Nah, itu. Dan mungkin pikiran kita sudah tenang, tapi kalau kita mengalami pengalaman yang serupa, badan kita masih ingat. Karena itu kita kemudian seringkali sakit psikosomatis. Maka, meskipun kesadaran kita atau pikiran kita itu sudah lupa, badan kita seringkali masih ingat. Dan itu yang disebut dengan trauma. Pikiran kita sudah sehat, bahkan mengatakan kamu tidak usah takut. Ini peristiwanya sudah berlalu, tapi badan kita tetap bereaksi yang berbeda. Itu namanya trauma. Nah, perlu sekali ada latihan-latihan penyembuhan yang bisa menyembuhkan trauma-trauma kita atau penyakit-penyakit psikosomatis. Karena menurut penelitian, kebanyakan penyakit kita itu adalah penyakit-penyakit karena pikiran, karena psikosomatis, bukan karena bakteri atau virus yang bisa dibunuh. Justru stres itu adalah angka tertinggi yang menyebabkan kematian. Karena itu kita perlu latihan penyembuhan. Supaya badan kita ini sehat, pikiran kita juga tenang. Ada satu latihan yang sangat menolong kita, yaitu latihan meminta maaf kepada badan kita dan juga mengucapkan terima kasih kepada badan kita. Mari kita coba latihan. Kita tenang dulu, ambil nafas, kemudian hembuskan sampai kita merasa tenang. Lalu kemudian pejamkan mata. Sesudah itu letakkan tangan di atas dada kita. Lalu rasakan bagaimana degup jantung kita bersentuhan dengan telapak tangan kita. Dan rasakan komunikasi antara jantung yang berdegup dan telapak tangan. Kemudian kita katakan, minta maaf. Please forgive me. I love you. Saya berterima kasih kepadamu. Saya minta maaf terutama ketika saya merasa jelek.
Saya merasa tidak pantas dicintai. Saya minta maaf. Please forgive me. I love you. I thank you. Saya minta maaf ketika kemudian justru saya malah berpikiran negatif. Ketika orang lain bertindak yang menyakitkan, saya kemudian bereaksi negatif. Saya minta maaf. Please forgive me. I love you. I thank you. Saya minta maaf ketika justru membiarkan orang lain melewati batas, memanfaatkan kebaikan saya. Saya minta maaf. Please forgive me. I love you. I thank you. Saya minta maaf ketika saya justru stres, padahal karena pasangan saya tidak peduli, pasangan saya selingkuh. Saya minta maaf. Please forgive me. I love you. I trust you. Saya minta maaf ketika justru saya tidak tahu batas, makan sembarangan. Maafkan saya. Please forgive me. I love you. I thank you. Saya minta maaf karena justru saya tidak hati-hati, tidur sampai larut malam, main game terus, mikir pikiran yang tidak penting. Saya minta maaf. Please forgive me. I love you. I thank you. Dan kemudian rasakanlah daya pengampunan itu membasuh, membersihkan seluruh diri kita, sehingga diri kita itu rasanya bersih karena dimaafkan, karena daya cinta, karena daya pengampunan. Itu membersihkan bukan hanya pikiran, tetapi juga seluruh aliran energi di dalam tubuh kita. Itu adalah latihan sederhana yang sangat menyembuhkan, dan penyembuhannya total. Kita lebih erat berelasi dengan badan kita. Kita lebih peka terhadap gerakan-gerakan tubuh kita yang seringkali memberi sinyal, berteriak untuk istirahat, dan bahkan meminta maaf ketika kita keterlaluan memperlakukan badan kita kurang bijaksana. Ketika kita meminta maaf kepada tubuh kita yang mempunyai ingatan-ingatan traumatis terhadap peristiwa-peristiwa yang kita lakukan sendiri, maka kita mengalami kesembuhan, mengalami rasa bersih, lega, sehat, dan ringan. Saya minta maaf. Please forgive me. I love you. I thank you. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.